sama SBY ya? Iya. Kalau misalnya kamu nekat, silakan pakai rumus cepat. Tapi ya, tidak disarankan ya, karena aku pernah coba dan emang itu ada yang salah gitu loh. Emang nggak pasti. Jadi pakai rumus ini aja ya. Kalau yang motong dua sumbu itu dia harus lewat kayak garisnya Iya. nol Mm-mm. gitu. Iya, contohnya AB ini. Oke, oke, thank you sih. Ini bisa digunakan rumus cepat. Secara nentuin titik 1 sama 2-nya boleh bebas? Boleh. Mau ini yang 2 boleh, ini yang 1 silakan, nanti hasilnya sama, silakan dicoba. Oke. Nah, sekarang ini, oke. Kita lihat nih. Ini ternyata memotong sumbu juga ya. Kita bisa pakai rumus cepat di sini. Di sini ada 0,6. Ya iseng lah ya, tulis titiknya iseng. Nah, kita mau pakai rumus cepat. Boleh. Nih ya. Ini kan berperan, ingat kita selalu lihat dari sumbu Y duluan. Berarti ini kan 6. Berarti 6X. Terus baru sumbu X-nya. Ternyata sumbu X-nya min 4 ya. Berarti min 4Y. Sama dengan apa? Dikaliin. 6 dikali min 4. Min 24. Gitu. Ingat, mulai dari sumbu Y. Ini berperan sebagai A, ini berperan sebagai B. Ini rumus aslinya. Karena ini A-nya 6, jadi 6X. B-nya min 4, berarti min 4Y. Sama dengan AB. 6 dikali min 4, min 24. Itu cara cepatnya. Oke. Itu khusus yang memotong sumbu. Nah, udah jelas ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke. Ya, semoga beneran jelas ya. Kita lanjut ke latihan soal nih. Ini sesi terakhir sebelum kita berhenti di jam 1. Misalnya ini ada, lukislah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dan tentukan nilai maksimum jika fungsi Z sama dengan 4X plus 8Y. Di sini ada persamaan-persamaan untuk nentuin garisnya. Oke, di sini kita gambar grafik dulu ya di sini biar enak. Mengsong. Ya udah anggaplah itu rapi. Ini, nah pertama yang kita lihat yang persamaan pertama dulu aja, nggak usah lihat seluruhnya. Ada 3X plus Y kurang dari sama dengan 6. Apa yang kita lakukan? Mencari tipot ya tentunya. Cari titik potong. Nah, kalau X-nya 0, berarti Y-nya kita tutup, jadinya Y-nya 6 ya. Y-nya 6. Kalau Y-nya 0, kita tutup, X-nya 6 dibagi 3, berarti 2. Oke, ini 2. Terus yang kedua, 3X plus 5Y kurang dari 15. Oh ya, sebelumnya ini kita gambar dulu deh yang pertama deh. Ini kan 0,6 sama 2,0 ya. 2,0 di sini, 0,6 di sini. Oke, kita gambar. Ya, nentuin HP. Nah, di sini ingat koefisien X-nya positif. Boleh kita pakai cara cepat. Kita lihat ternyata dia tandanya kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari, maka HP-nya ada di yang ada di sini. Nah, ingat kita arsirnya yang bukan HP. Jadi kita arsirnya yang di sini. Nah, itu untuk garis pertama. Sekarang kita lihat garis kedua. Oke. Ini X, ini Y. Oke, ini 0, ini 0. Kalau X-nya 0, kita hapus. 5Y sama dengan 15, berarti Y sama dengan 3. Kalau Y-nya 0, kita hapus.
Berarti X sama dengan 5 ya. 15 dibagi 3, berarti 5. Ya, kita dapat lagi, kita ganti warna ya jadi hijau. Ini ada 0,3, ini ada 5,0. Nah, 0,3 ada di sini kira-kira. Nah, 5,0 ada di sini kira-kira. Kita garis lagi. Nah, kita lihat di sini. Pertama cek dulu X-nya positif nggak? Positif ya, karena dia 3, bukan min 3. Terus dia tandanya apa? Kurang dari. Oke, kalau kurang dari artinya ada di kiri garis. Kiri garis berarti di sininya. Nah, ini HP untuk garis kedua. Karena HP di situ yang kita arsir adalah yang bukan HP. Berarti yang atas yang kita arsir. Nah, gini. Udah, sekarang kita ada syarat nih, ada syarat ternyata. Yang pertama, syaratnya adalah X lebih dari 0. Kalau X lebih dari 0, maka nanti aksirnya di sini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Yang negatif kan di sini, berarti ini bukan HP kan? Kita artinya ke sini. Ini untuk garis X lebih besar dari 0. Sekarang Y lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0, berarti yang ini yang kita arsir. Oke, kita udah kelihatan nih. Yang paling bersih daerahnya ya dialah HP-nya. Tawan di sini HP-nya ya. Nah, inilah lukisan daerah penyelesaian yang agak berantakan. Intinya HP-nya ada di sini. Oke. Sekarang kita coba congkel dikit nilai objektif. Ya. Nilai objektif ada maksimum, ada minimum. Ada rumus fungsinya juga yang dikasih sama soal. Ternyata rumusnya adalah Z sama dengan 4X plus 8Y. Nah, gini dong. Nah, Z ini sebenarnya adalah Fx, Y. Cuma biar gampang dilihat, jadinya dijadiin Z aja gitu. Kan lebih enak gitu lihat ya. Nah, kita mau nyari nilai maksimum. Tentukan nilai maksimumnya. Pertama, dari HP ini kita zoom. Oke, nge-lag. Nah, ini ada coklat. Oke, nggak ada coklat. Ini ambil warna coklat aja. Nah, kita dari HP ini, kita cari titik yang merupakan bagian dari HP. Yang pertama, udah pasti titik potong kedua garis. Ini udah pasti masuk. Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Yang keempat ini. Oke. Kita anggap ini A, ini B, ini C, ini D. Oke. Nah, kita mau nentuin titiknya sekarang. Ini nggak bisa dipindahin ya. Ya udah. Ini kita hapus dulu fungsinya. Ini juga deh kita hapus. Jadi titik A, B, C, D. Kita harus tahu koordinatnya. Nah, titik A ternyata titik pangkal ya. Di pangkal itu 0,0. Yang B ada di sini ini. Ini ada titik 3. Nah, berarti 0,3. Yang C. Nah, yang C ini harus kita cari. Ya, nanti kita cari. Nanti kita bahas. Yang D ini ada di sini. Nah, 2 di sini ya. Ini ada angka 2 berarti 2,0. Nah, yang C ini kita cari. C ini adalah titik potong 2 garis ya. Bukan titik potong sumbu, tapi titik potong 2 garis. Cara carinya gimana? Cara carinya kita gunakan ini. Kedua persamaan ini kita akan eliminasi. Jadi ada 3x plus y sama dengan 6. 3x plus 5y sama dengan 15. Nah, ini udah enak karena udah sama-sama 3x, jadi tinggal kita kurangi. Nanti jadinya minus 4y sama dengan 6 kurang 15, berarti min 9.
Y sama dengan min 9 per min 4, berarti 9 per 4. Nah, ini dia. Sekarang kita mau cari X-nya. Kalau mau cari X, ambil salah satu dari ini ya. Kita ambil yang atas saja ya. 3X plus Y sama dengan 6. 3X ditambah, tadi Y-nya 9 per 4. Nah, 6 ini kita ubah jadi 24 per 4 ya. Karena 24 dibagi 4 itu kan 6. Jadi 6 sama dengan 24 per 4. Sekarang kita pindah ruas. 24 per 4 kurang 9 per 4. 3X sama dengan 15 per 4. Nah, ini X sama dengan 15 per 4. Ini dikali sepertiga. Jadinya ini bisa kita coret. 5 ya. Jadinya X sama dengan 5 per 4. Nah, kita temu titik C-nya. X-nya 5 per 4, Y 9 per 4. Ini. Kalau udah, baru kita masukin ke fungsi yang kita punya. Z sama dengan 4X plus 8Y. Kita di sini ya. Z sama dengan 4X plus 8Y. Oke, kita cek satu-satu. Kalau misalnya titik A, kita tes, masukin ke fungsi Z, ini jadinya 0, ini juga jadinya 0. Berarti 0 ditambah 0 ya jelas 0. Terus lanjut. 0,3 berarti X-nya 0, ini udah pasti 0. Y-nya 3. 8 dikali 3, 24 ya. Berarti ini 24. Habis itu lanjut lagi. Titik C kita coba. Titik C ternyata 5 per 4, 4 kali 5 per 4 ditambah 8 kali 9 per 4. Ini bisa kita coret. Ini jadi 2. Ini habis. Oke. Jadinya 5 ditambah 2 kali 9, 18. Di sini 23. Dekat sekali. Di situ selanjutnya ini kita hapus saja. Lanjut. Yang titik D yang terakhir. 2,0 berarti 4 dikali 2 ditambah 8 kali 0. Jadinya 8 ditambah 0. Ini berarti 8. Udah dapat semuanya, ini adalah hasil dari fungsi Z. Sekarang kita disuruh tentuin nilai maksimum aja ya. Nilai maksimum berarti kita lihat yang paling besar yang mana. Yang paling besar jelas ya yang ini. Nah, ini nilai maksnya. Yang paling kecil jelas 0 ya, minimum. Tapi yang ditanya kan maksimum doang, jadi jawabannya 24. Kalau ditanya minimum, ambil yang paling kecil, 0 gitu. Jelas ya? Ada yang mau ditanya? Jadi aku mau nanya kenapa itu yang pas di grafiknya, di garisnya itu tuh koordinat, itu tuh ada 4 arsiran gitu yang ke samping kiri dari sumbu Y sama Oke. ke bawah dari X itu. Oke, kita coba coretnya di sini aja ya. Sebenarnya udah banyak latihan, cuma nggak tahu sempat atau enggak nih. Nah, kita gambar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Min 1, min 2, min 3, min 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. Kenapa ada arsir yang kayak gitu? Tadi arsiran itu didapat dari X lebih besar sama dengan 0, sama Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau X ini kali kegedean deh. Yang pertama ada X lebih besar sama dengan 0, yang kedua Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau misalnya lebih besar sama dengan 0, berarti X ini mengandung apa aja? Ada 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Minus tidak masuk, jelas. Kalau misalnya Y lebih besar sama dengan 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pokoknya positif semua. Nah,
sekarang kita lihat di grafik ada yang negatif nih. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Ya, oke. Kalau misalnya kita lihat di sini, X-nya 1, 2, 3, 4. Berarti area yang menjadi HP ada di sini kan? Karena ini negatif. Yang di sini tuh negatif, berarti dia bukan HP. Nah, ingat, ketentuan kita arsir adalah yang bukan HP kan? Berarti kita arsir di sini. Sebagai bukti atau bentuk bahwa X yang nilainya negatif itu tidak masuk. Sekarang yang Y lebih besar sama dengan 0. Berarti dari 0 sampai 5 dan seterusnya itu adalah HP-nya. Nah, ini adalah HP. Berarti yang negatif nggak masuk kan? Nah, karena yang negatif nggak masuk, kita arsir sebagai bentuk bahwa simbol bahwa dia tuh nggak masuk HP. Nah, gitu. Berarti HP ini hanya ada di daerah yang ada di sini. Gitu. Ngerti ya? Oke, ngerti sih. Oke. Ada mau ditanya lagi? Lanjut ke soal berikutnya. Ini sebenarnya banyak soal. Waktunya udah 12:30. Iya, kita lanjut aja deh. Ini kita latihan sendiri aja deh yang ini. Terus yang C juga sama sebenarnya. Lukis doang, jadi anggapannya kalian udah bisa lah. Nah, sekarang kita coba yang ini nih. Sistem pertidaksamaan untuk persamaan untuk daerah penyelesaian berikut. Ini kenapa jadi hitam nih? Nah, di sini ada 2 garis. Yang pertama yang ini kan. Ini ya, mengsang. Terus menggaris dengan rapi. Nah, ini yang kedua kita kasih warna biru. Ini. Udah. Nah, ini nggak rapi sih ya. Ulang aja. Oke, kayak gini. Nah, pertama kita lihat dulu yang satu ya. Yang satu, ternyata kita tahu ada 2 titik yang dilewati, yang bisa kita ketahui gitu. Kalau kita gambar nanti jadinya kayak gini. Ini garisnya merah. Kedekatan. Nah, ini ada titik 3, ini ada min 3. Ini ada 2 titik nih. Nah, kita anggap berarti titiknya ini. 3,0 sama 0,-3 ya, jelas. 3,0 yang ini AB, ini titik A, ini titik B. Nah, kita gimana caranya nyari persamaannya dengan cepat? Kita pakai aja yang cepat ya. Ini kan memotong sumbu Y dan X, jadi kita lihat yang Y duluan. Y ternyata ada min 3, berarti min 3X. Terus baru kita lihat yang X. 3, berarti plus 3Y. Kita kaliin sama dengan min 9. Ya, min 3 dikali 3, berarti min 9. Bisa disederhanain? Bisa ya. Di sini ada min X, kita bagi 3, berarti min X plus Y sama dengan min 3. Nah, kalau kita lihat di sini dari opsi, semuanya tuh X min Y sama X plus Y doang ya yang berbeda. Jadi kita bagi dengan minus. Nanti jadinya, tadi ini dibagi 3, kita bagi minus. Kalau bagi minus berarti jadi X min Y sama dengan 3. Nah, ini kan masih sama dengan, kita lihat daerah HP-nya. Daerah HP ternyata ada di sini ya. Daerah HP di sini. Maka secara otomatis HP yang ada di sini dari garis 1 ada di sini semua. Jadi yang diarsir di sini adalah yang ini. Yang ini yang bukan daerah HP. HP-nya ada di kiri garis, sehingga kita tandanya adalah kurang dari 3. Kurang dari sama dengan 3. Gitu.
Ini kita dapat garis yang pertama. Otomatis yang ini udah salah pasti ya. Ini X min Y gitu. Ini juga salah, ini juga salah ya, karena mereka min 3, jadi nggak bakal masuk lagi. Berarti tinggal C dan D ini yang benar yang mana gitu. Nah, kita lihat di sini. Kita zoom out. Nah, sekarang kita lihat garis yang kedua. Garis yang kedua. Nah, garis kedua tuh di sini. Dia juga diketahui 2 titik yang kita tahu di sini. Ada 4, ada 6 ya kan? Ini garis 2. Berarti titiknya di sini sama di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini aja. Kita pakai cara cepat aja ya, karena ini kan mau motong sumbu. Nah, ingat, lihat dari yang Y dulu, baru yang X ya. Y-nya ternyata 4. 4X plus, ini kenapa naik? Plus 6Y ya. Jadi 4X plus 6Y sama dengan 4 kali 6, 24. Nah, lihat di sini, daerah HP ada di sini. Ada di sini. Maka dia ada di bawah si garis ya kan, atau di kiri si garis. Sehingga kalau kita garis nanti jadinya di sini. Ini adalah HP-nya. Berarti yang kita arsir yang mana? Yang berlawanan gitu. Berarti yang ini yang kita arsir. Ya. Nah, karena dia HP-nya di kiri garis, berarti dia juga tandanya kurang dari sama dengan 24. Bisa kita sederhanain? Bisa ya, kita bisa bagi 2. Bagi 2. Nah, sekarang lihat di sini. Ini kita bagi 2 berarti 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini adalah persamaannya. Ini persamaan kedua. 2X plus 3Y kurang dari 12, ini juga sama, dan ini juga benar. Nah, sekarang berarti tentuin Y lebih dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, ternyata soal ini tidak ada di pilihan ya, karena kalau kita tes, ini kan daerah HP ada di sini doang ya. Berarti ini diarsir. Ya demikian ini juga diarsir. Jadi kedua syarat dibutuhkan. Artinya X sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, sama Y lebih dari sama dengan 0, ini dibutuhkan dua-duanya. Jadi menghasilkan HP yang ada di sini. Gitu. Jadi ini jawabannya C dan D sih. Oke. Itu caranya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Misalnya, ini ada yang mau ditanya. Jangan ragu untuk bertanya. Nggak ada ya. Lanjut aja. Nah, misalnya ada ini. Nilai maksimum ini yang tadi gue bilang nih. Fx ini sama aja kayak Z ya. Jadi boleh tulis Z, boleh tulis fungsi Fx, Y juga boleh. Nah, yang memenuhi pertidaksamaan, yang pertama ada garis X plus Y kurang dari sama dengan 8. Yang kedua ada ini. Yang ketiga syaratnya, yang keempat juga syaratnya. Nah, lanjut. Kita cari titik potong. Titik potong. 0, 0. Berarti ini udah pasti. Kalau 0 berarti 8. Kalau Y 0 berarti X-nya juga 8. Ya udah pasti ya, kayak gini gampang emang. Kalau X plus Y memang gampang. Nah, habis itu kita gambar dulu deh. Ya.
Ini X, ini Y. Nah, tadi kita ketemu ini 8, ini juga 8. Tinggal kita garis. Udah, ingat lihat koefisien X dulu. Ternyata positif ya, karena dia 1. 1 kali X berarti X. Positif. Dan lihat tandanya. Ternyata kurang dari. Karena dia kurang dari, sehingga yang kita lakukan adalah udah langsung tahu nih yang HP yang mana. Yang HP kalau kurang dari jelas ya yang HP yang ada di kiri. Nah, ini HP-nya. Berarti yang kita arsir adalah yang ini, yang bukan HP. Nah, ini dia. Oke, kita hapus. Sekarang kita lihat garis kedua. Ada X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Nah, sekarang kita coba tes titik potongnya. Kalau misalnya X0, Y0. Kalau X0, berarti Y-nya 6 ya. Y-nya 6. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 12 ya, sama kayak tadi. Nah, kalau udah, kita gambar lagi nih. Ini 6, ini 12. 12 anggap di sini. Baru kita tarik garis. Anggaplah itu lurus. Habis itu, selanjutnya di sini ada syarat. Yang pertama syaratnya X lebih besar dari 0. Berarti sama Y lebih besar dari 0. Berarti ini salah. Kalau X lebih besar dari 0, maka yang kita arsir yang tegak ini. Kalau Y berarti yang ini. Ya. Oh iya, yang ini belum diarsir, yang kedua. Tadi kita lihat dia koefisien X-nya dulu, ternyata dia positif ya. Terus kita lihat tandanya. Tandanya ternyata kurang dari. Kalau kurang dari, maka HP-nya di kiri garis. Kalau HP-nya di sini, maka yang kita arsir ke atas ya. Nah, begini. Nah, berarti kelihatan ya, daerah yang paling bersih adalah hasilnya. Maka HP di sini adalah di sini. Nah, ternyata kita yang ditanya adalah nilai maksimum. Kita lihat titik apa aja. Nah, di sini ada titik potong 2 garis, udah pasti masuk. Terus yang di sini, kemudian di sini, dan di sini. Ini bagian dari HP yang akan kita uji. Kita anggap ini sebagai titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Dan zoom out lagi. Oke. A, B, C, D. Titik A, titik pangkal, berarti 0,0. Titik B, ada titik 6 di sini, berarti 0,6. Titik C, ini yang kita cari nanti ya. Titik D ada di sini, ada 8, berarti 8,0. Tinggal cari titik C ya. Tadi persamaan kita ada 2. X plus Y sama dengan 8. Satu lagi X plus 2Y sama dengan 12. Nah, kita eliminasi. Langsung kurangin aja karena X-nya udah sama. Jadinya min Y sama dengan min 4 ya. 8 kurang 12 berarti min 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, kita cari X-nya berapa. Kalau nyari X berarti ini tinggal kita hitung aja nih. Kita ambil salah satu dari persamaan ini. Kita ambil X plus Y. Sama dengan 8. X plus Y-nya 4 sama dengan 8. Dan ternyata X-nya juga 4. Ini adalah titik C. 4,4 gitu. Sekarang kita balik lagi ke atas. Fungsi X, Y atau Z-nya berapa? 5X plus 4Y ya.
Z sama dengan 5X plus 4Y. Kita uji satu-satu. Oke. Nah, di sini kita lihat kalau titik pangkal ini berarti 0, 0 ya, udah pasti 0 hasilnya. Terus kalau misalnya yang titik B 0,6 berarti di sini 5 kali 0 ditambah 4 kali 6 ya. 4 kali 6 24. Ini 0 ditambah 24 berarti 24. Terus yang C ada titik 4,4. 5 kali 4 ditambah 4 dikali 4. 20 ditambah 16. 36. 36. Yang terakhir adalah 8,0. 8,0 berarti 5 dikali 8 ditambah 4 kali 0. 40 ditambah 0 berarti 40. Oke, di sini dimintanya adalah nilai maksimum. Nilai maksimumnya yang paling besar berarti 40. Maka jawabannya adalah 40. Gitu. Itu ya step-stepnya. Ada yang perlu ditanya di soal ini? Kalau nggak ada, kita harusnya udahin sih, soalnya udah mau jam 1. Cuma gue buka sesi tanya nih. Buat yang mau nanya soal-soal mungkin dari sekolah, ada yang nggak ngerti atau gimana. Ini kita recordingnya stop dulu ya. Coba dong yang itu